Halo Sobat Bapas dan Pasar. Kali ini Bapas dan Pasar memiliki segmen Bincang Santai. Jadi Bincang Santai ini adalah program yang akan nantinya mensosialisasikan apa saja tugas, pokok, dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan. Dalam segmen Bincang Santai kali ini, kita sudah kedatangan salah satu pembimbing kemasyarakatan di Bapas kelas 1 Denpasar. Langsung saja kita bertemu dengan Bapak Heri. Boleh Pak Heri perkenalkan diri kepada semeton Bapas Denpasar? Baik, halo semeton Bapas Denpasar, perkenalkan saya Heri. Saya salah satu pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di Bapas Denpasar kurang lebih sejak tahun 2018. Kira-kira demikian. Baik, nantinya kita akan berbagi cerita, mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Heri sebagai pembimbing kemasyarakatan gitu ya. Tapi sebelumnya, mungkin bisa Bapak Heri ceritakan atau masyarakat ingin lebih tahu apa sebenarnya pembimbing kemasyarakatan atau biasa dikenal dengan sebutan PK ya Pak Heri ya? Ya, oke. Mungkin ketika bicara PK, bagi sebagian masyarakat mungkin tahu, dan sebagian lagi mungkin belum banyak yang tahu. Kita bisa mulai untuk mengenal PK atau pembimbing kemasyarakatan mulai dari ininya dulu deh, tempat di mana dia bernaung gitu. Kayak saya mulai dari sana kita bisa menuntun sedikit pemikiran masyarakat agar kemudian paham konteksnya ketika bicara PK dia lari ke ranah mana. Bisa dimulai dari PK yang merupakan salah satu rumpun jabatan di ranah pemasyarakatan ya. Kita bicara pemasyarakatan, kita tentu mengenal itu di dalamnya ada lapas, ada rutan, ada bapas. Nah, untuk PK sendiri itu adalah bagian dari aparatur sipil negara yang bertugas cenderung di Balai Pemasyarakatan. Sekalipun kemudian ada PK yang juga bertugas di direktorat dan di kantor wilayah. Ya. Jika bicara pada konteks unit pelaksana teknis, PK itu dapat ditemui di unit pelaksana teknis yang disebut Balai Pemasyarakatan. Mungkin itu dulu ya. Oke. Jadi kalau lebih lanjut bisa Pak Heri ceritakan tugasnya itu ngapain sih? Masyarakat masih awam, kalau jaksa, polisi itu udah umum ya di masyarakat. Iya betul. Ya, tugas seorang PK merujuk pada norma yang mengatur gitu. Kita bicara norma tentu yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ya, tentang pemasyarakatan yang terbaru. Di sana mengatur tugas dan fungsi PK itu yaitu melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan. Ternyata kemudian ketika bicara pembimbingan kemasyarakatan itu terbagi juga dalam beberapa kegiatan, mulai dari pendampingan, pembimbingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan, dan sidang TPP. Itu mungkin nanti bisa lebih diperdalam hal-hal mana yang mungkin perlu kita dalami kaitan dengan tusi dari PK itu. Baik, tadi Pak Heri sudah menjelaskan tentang tugas, pokok, dan fungsi PK. Saya tadi mendengar ada penelitian kemasyarakatan. Ya. Mungkin masyarakat masih agak awam, apa itu penelitian kemasyarakatan? Boleh dijelasin Pak Heri? Baik, penelitian kemasyarakatan gitu, ketika bicara definisi secara normatif, itu didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi, data dan informasi yang kemudian dianalisa dan disajikan dalam peruntukannya untuk pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien, serta juga dalam upaya penyelesaian perkara yang diperlukan untuk pihak terkait, misalnya di sini penyidik, penuntut umum, dan juga hakim di sidang pengadilan. Kira-kira itu. Oke, jadi kurang lebih tugas PK itu adalah melakukan penelitian kemasyarakatan. Jadi harus bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya, APH yang lain, begitu ya Pak Heri ya? Iya, betul. Baik, semeton Bapas Denpasar, tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang tugas, pokok, dan fungsi
pembimbing kemasyarakatan, terutama di bagian penelitian kemasyarakatan. Nah, untuk segmen selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut apa itu tadi yang disinggung Pak Heri, pembimbingan, kemudian pendampingan dan lain sebagainya. Nantikan segmen bincang santai yang kedua. Bye bye.